Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang Sistem Teknik Dokumentasi. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Dwi Rahayu selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen. Adapun kelompok dari kami yang beranggotakan Suci Wahyuning Ayah dengan NIM 202010300034 dan Ananda Naftalia dengan NIM 202010300037. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya, Ananda Naftalia. Dokumentasi adalah suatu penjelasan mengenai cara sistem bekerja, termasuk siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana entry data, pengolahan data, penyimpanan data, output informasi, dan sistem pengendalian. Ada 3 alat dokumentasi sistem yang umum antara lain diagram arus data, bagan alir, dan diagram proses bisnis. Teknik-teknik sistem adalah alat-alat yang digunakan dalam menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan sistem dan hubungan antara subsistem yang berkaitan. Peran penting alat dokumentasi. Pertama, dapat membaca dokumen untuk menetapkan bagaimana sistem tersebut bekerja. Kedua, untuk mengevaluasi dokumen sistem pengendalian internal agar dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, serta mengusulkan perbaikan. Ketiga, keahlian paling banyak dikeluarkan untuk mempersiapkan dokumentasi. Ada beberapa alasan mengapa sistem perlu didokumentasikan. Pertama, untuk merancang atau membuat sebuah sistem, dokumentasi sistem berguna sebagai media diskusi dan komunikasi antar perancang, analis, maupun programmer. Kedua, selain itu, dokumentasi juga berguna untuk mengevaluasi kelemahan dan keunggulan sebuah sistem maupun pengendalian dalam sebuah sistem. Pihak yang berkepentingan dengan evaluasi sistem adalah analis sistem dan auditor. Ketiga, auditor laporan keuangan hanya dapat melakukan audit jika data laporan keuangan sebuah perusahaan dapat dipercaya. Dokumentasi sistem juga berguna bagi mereka yang sedang mempelajari prosedur dalam sebuah perusahaan. Dokumentasi sistem dapat menjadi media pelatihan karyawan baru. Ada 3 alat dokumentasi. Yang pertama yaitu diagram arus data, kedua bagan alir, ketiga diagram proses bisnis. Diagram arus data atau DAD menjelaskan arus data dalam sebuah organisasi. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan serta mendesain sistem yang baru. Berikut merupakan simbol-simbol diagram arus data. Yang pertama, simbol persegi yang mengartikan asal data dan tujuan data. Simbol ini adalah entitas yang mengirim atau menerima data yang digunakan atau dihasilkan oleh sistem. Yang kedua, simbol lingkaran yang mengartikan transformasi atau pengolahan data. Simbol ini terjadi apabila data melewati antara penyimpanan data dan sumber atau tujuan. Ketiga, simbol anak panah yang mengartikan arus data. Simbol ini adalah perpindahan data di antara proses penyimpanan, sumber, dan tujuan. Ketiga, simbol 2 garis yang mengartikan penyimpanan data. Simbol ini adalah tempat data tersimpan. Diagram konteks atau konteks diagram. DAD yang masih sangat umum belum menggambarkan arus data secara detail. Ciri utamanya adalah hanya ada satu proses dan tidak ada simbol penyimpanan data. Berikut merupakan contoh diagram konteks untuk pemrosesan penggajian. Data dari departemen akan diolah pada sistem pengolahan gaji dan upah, lalu menghasilkan output berupa pembayaran dan laporan pajak ke agensi pemerintah, lalu slip gaji ke karyawan, dan seterusnya. Pengertian bagan alir. Bagan alir mendeskripsikan arus dokumen atau catatan yang berisi data dalam sistem, menjelaskan dan mencatat cara proses bisnis yang dilakukan dan cara dokumen mengalir melalui organisasi secara jelas, ringkas, dan logis. Simbol-simbol bagan alir
Yang pertama, input atau output merupakan simbol yang menggambarkan alat atau media yang memberikan input kepada atau merekam output dari kegiatan pengolahan data. Yang kedua, processing merupakan simbol yang menunjukkan jenis alat yang digunakan untuk mengolah data. Yang ketiga, storage merupakan simbol yang menggambarkan alat yang digunakan untuk menyimpan data yang saat ini tidak dipakai oleh sistem. Yang keempat, lain-lain merupakan simbol yang menunjukkan arus data dan barang. Berikut merupakan simbol-simbol dari input atau output. Yang pertama, simbol dokumen atau laporan elektronik atau kertas. Yang kedua, simbol berbagai salinan dokumen kertas diilustrasikan dengan melebihi simbol dokumen dan mencetak nomor dokumen pada muka dokumen di sudut kanan atas. Yang ketiga, simbol output elektronik. Informasi ditampilkan oleh alat output elektronik seperti terminal, monitor, atau layar. Yang keempat, simbol entry data elektronik. Alat entry data elektronik seperti komputer, terminal, tablet, atau telepon. Yang kelima, simbol alat input dan output elektronik. Entry data elektronik dan simbol output digunakan bersama untuk menunjukkan alat yang digunakan untuk keduanya. Lalu, ini merupakan simbol-simbol dari processing. Yang pertama, simbol proses. Simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Kedua, simbol manual. Simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan komputer. Ketiga, simbol decision. Simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu iya atau tidak. Keempat, simbol predefined process. Simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Kelima, yaitu simbol terminal. Simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Keenam, simbol keying operation. Simbol yang menyatakan semua jenis operasi yang diproses dengan menggunakan mesin yang memiliki keyboard. Ketujuh, yaitu simbol offline storage. Simbol yang menjelaskan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan. Kedelapan, yaitu simbol manual input. Simbol yang memasukkan data secara manual dengan online keyboard. Lalu, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Suci Wahyuning Ayah. Jenis-jenis bagan alir. Yang pertama ada bagan alir dokumen. Yang kedua, bagan alir sistem. Yang ketiga, bagan alir program. Yang keempat, bagan konfigurasi komputer. Dan yang kelima, bagan struktur. Pengertian bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen menggambarkan sistem dokumen dan informasi antar pertanggungjawaban dalam organisasi. Bagan ini berfungsi untuk menelaah kelengkapan prosedur pengawasan sistem dan membedakan fungsi untuk mengungkapkan kelemahan sistem. Di sini ada contoh bagan alir dokumen. Nah, di sini ada human resource, lalu ada dokumen, lalu ada proses manual, setelah itu ada pengarsipan, setelah diarsip kembali kepada proses manual, lalu menghasilkan dokumen. Lanjut ke step yang B, ada dokumen, hasilkan beberapa dokumen. Ada beberapa dokumen, ini ada 5 dokumen. Pengertian bagan alir sistem. Bagan alir sistem menggambarkan koneksi dari input, proses, dan output dalam informasi akuntansi. Bagan ini penting untuk desain, analisis, dan evaluasi sistem. Bagan ini secara global digunakan dalam sistem kerja dan sebagai alat komunikasi yang efektif. Selanjutnya, bagan alir program. Bagan alir ini menggambarkan rangkaian logika proses data dari komputer saat mengelola program. Menggambarkan secara rinci proses komputer yang digunakan dan menggambarkan logika program komputer atau modul. Selanjutnya, bagan konfigurasi komputer. Bagan ini menggambarkan wujud perangkat keras sebuah sistem komputer. Juga berguna dalam menggambarkan wujud atau komponen perangkat keras yang disarankan dan akan dipakai perusahaan. Yang terakhir ada bagan struktur. Bagan ini menggambarkan kaitan antar modul pada program komputer. Melalui pendekatan ini, program komputer yang kompleks dipisahkan jadi kecil-kecil. Lalu antar modul disatukan
dan akan menjadi kesatuan program besar dan kompleks. Bagan ini juga berguna agar program jadi sederhana, cepat, dan akurat. Berikut adalah macam-macam bagan alir. Ada sistem flowchart, dokumen flowchart, schematic flowchart, program flowchart, dan yang terakhir ada proses flowchart. Pertama, sistem flowchart adalah bagan yang menggambarkan arus kegiatan keseluruhan juga menggambarkan urutan prosedur. Sistem flowchart menggambarkan apa yang dikerjakan oleh sistem. Yang kedua, dokumen flowchart, alir yang memperlihatkan arus laporan dan dokumen termasuk sambungan-sambungannya. Simbol yang digunakan dalam bagan alir ini sama dengan sistem flowchart. Yang ketiga, schematic flowchart. Bagan alir ini mirip dengan sistem flowchart. Bedanya, bagan alir ini tidak hanya menggunakan simbol sistem flowchart, tetapi juga menggunakan gambar dari komputer. Nah, gambar-gambar tersebut digunakan agar yang tidak paham dengan simbol sistem flowchart jadi lebih paham. Yang keempat, program flowchart adalah bagan alir yang menggambarkan proses program secara rinci. Program flowchart ada dua macam, yaitu bagan alir logika program dan bagan alir program komputer terinci. Yang terakhir, proses flowchart. Bagan alir ini menggambarkan proses dari prosedur dengan menggunakan 5 simbol. Bagan alir ini menunjukkan kegiatan dan simpanan yang digunakan dalam prosedur. Juga menunjukkan jarak antar kegiatan. Berikut adalah simbol-simbol diagram alir atau flowchart. Yang pertama, ada simbol terminator, berfungsi untuk permulaan atau akhir program. Selanjutnya ada simbol garis alir, berfungsi untuk arah aliran program. Selanjutnya ada simbol preparation, berfungsi untuk proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Selanjutnya ada simbol proses, berfungsi untuk memproses perhitungan atau memproses pengolahan data. Selanjutnya ada simbol input atau output data, berfungsi untuk memproses input atau data, parameter informasi. Selanjutnya ada simbol predefined process, berfungsi untuk permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Selanjutnya ada simbol decision, berfungsi untuk perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Selanjutnya ada simbol on-page connector, berfungsi untuk penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Yang terakhir ada simbol off-page connector, yang berfungsi untuk penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Pengertian diagram proses bisnis. Diagram proses bisnis adalah cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas dalam proses bisnis. Sebagai contoh, ada beberapa aktivitas dalam siklus pengeluaran, yaitu mengirim barang pesanan, menagih pelanggan, dan mengumpulkan pembayaran. Semua aktivitas tersebut akan digambarkan dalam DPB sehingga pembaca akan mendapatkan gambaran yang terjadi dalam proses bisnis lebih mudah. Adapun pedoman untuk menggambar diagram proses bisnis, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan memahami proses bisnis. Kedua, mengabaikan komponen-komponen tertentu. Tidak perlu merevisi diagram saat teknologi yang digunakan untuk menyelesaikan aktivitas berubah. Yang ketiga, memutuskan level detail yang dimasukkan. Yang keempat, mengelola bagan alir. Yang kelima, memasukkan setiap proses bisnis dalam diagram. Yang keenam, menggambar sketsa kasar DPB. Yang ketujuh, menggambar salinan final DPB. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.